Hai semua, hari ini kita akan bahas tentang cara menggunakan fitur dashboard Komo untuk membantu kamu melevel up bisnis kamu. Yuk langsung aja, kita mulai! Kalau mau sukses berjualan, nggak cukup loh dengan menjadi ahli dalam negosiasi. Kamu juga harus bisa nih mencari tahu kebutuhan customer, mempresentasikan produk, dan mengatasi penolakan dengan baik. Dan yang lebih pentingnya lagi nih, kamu harus tahu nih cara menganalisis angka-angkanya. Agar dapat melihat dan menilai semua proses secara luas, kamu butuh yang namanya fungsi analisis. Fungsi analisis berisi data-data yang akan membantu performa proses bisnis kamu di saat itu, yang nantinya akan menjadi dasar kamu untuk menentukan rencana pengembangan sales kamu ke depannya. Komo memiliki tools yang spesial untuk itu. Namanya adalah dashboard, di mana kamu bisa membuat laporan analisis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kamu. Yuk kita lihat lebih dekat lagi pada opsi-opsi yang kamu bisa mulai gunakan. Dashboard adalah alat utama untuk mengumpulkan statistik penjualanmu. Di sini kamu bisa melihat semua indikator utama, baik data operasional karyawan dan progres rencana penjualan yang sedang berlangsung. Dalam Komo, kamu bisa menyesuaikan laporan kamu dengan opsi pengaturan tampilan data agar menampilkan data yang paling kamu butuhkan secara real time. Untuk membuka dashboard, klik icon yang ada di menu bagian kiri paling atas. Pada layar utama, kita bisa melihat nama akun, memilih periode yang kita ingin lihat statistiknya. Aku ingin melihat nih statistik untuk tahun 2021. Ya, sekarang semua statistik di periode yang kita pilih sudah ditampilkan. Kita juga dapat melihat statistik untuk tiap user, termasuk diri kita sendiri, salah satu anggota tim sales, atau seluruh tim. Seumpama nih ya, kita butuh seluruh data. Tada! Selanjutnya, kita bisa lihat statistik untuk digital pipeline. Kalau kamu memiliki beberapa pipeline, kamu bisa berpindah-pindah untuk melihatnya di sini. New adalah jumlah leads yang dibuat di dalam pipeline selama periode yang dipilih. Di kanan, kita bisa lihat semua tahapan dalam digital pipeline. Dan di bawah judul tahapan, kita bisa melihat jumlah leads di tiap tahapan dan budget mereka masing-masing. Kita bisa langsung pindah ke daftar leads di sini. Perlu diingat kalau seorang user memiliki izin terbatas. Ia hanya bisa melihat leads yang berada di bawah tanggung jawab mereka, atau leads dari user group di mana mereka tergabung. Di sini kita bisa melihat semua leads yang sudah mencapai tahapan tersebut dan budget mereka. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, kok di sini ada angka minus ya? Angka yang minus ini artinya jumlah leads yang sudah ditransfer ke tahapan selanjutnya lebih besar dibandingkan jumlah leads yang masuk ke dalam tahapan tersebut. Misalnya kalau 3 leads mencapai tahapan ini dan 6 sudah pindah, indikator akan menunjukkan minus 3. Dan bila 2 leads sudah mencapai tahapan ini dan 2 sudah pindah, angkanya akan menjadi 0. Dan selanjutnya. Kita juga dapat melihat semua leads gagal, yaitu leads yang masuk di tahapan penjualan gagal alias tidak terjadi penjualan. Lanjut ke bagian akhir pipeline. Di sini kita bisa lihat jumlah leads yang berhasil atau customer yang berhasil didapatkan selama periode yang kita pilih, jumlah leads gagal, dan budget mereka masing-masing. Kalau diperlukan, kita juga bisa lihat daftar leads di sini. Ada kolom pencarian yang bisa kamu gunakan untuk menemukan leads, klien, kontak, dan perusahaan. Isi nama leadnya dan tara, muncul deh. Klik untuk membuka lead card. Kalau kamu ingin melihat apa saja peristiwa yang terjadi dalam akunmu, kamu bisa lihat semua pada events dalam urutan kronologis. Kita bisa lihat kapan peristiwa ini terjadi, siapa yang melakukannya, objek misalnya lead, kontak, percakapan yang kita bisa buka lead card-nya, nama objek tersebut, tipe peristiwa, value sebelum dan sesudah. Contohnya peristiwa seperti ini. Tahapan berubah. Value berubah dari penawaran terkirim ke invoice terkirim. Selain itu, kita bisa memfilter peristiwa berdasarkan
periode, manager, entitas atau objek, tipe peristiwa atau event, value sebelum dan sesudah. Oke, kita coba cari semua warm leads yang hampir melakukan pembelian tapi berubah pikiran di menit-menit terakhir. Di sini kita pilih tipe peristiwa, sales stage change atau tahapan penjualan berubah, value sebelum, tahapan oversend atau penawaran terkirim, dan invoice send atau invoice terkirim. Value setelah, tahapan close loss atau penjualan gagal. Kita save filter ini untuk pencarian cepat yang mungkin nantinya kita butuhkan. Select, klik untuk menjalankan. Yap, events berhasil difilter. Di bawah adalah statistik widget yang standar. Dashboard sangat mudah dikustomisasi dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bisnismu. Kita bahkan bisa mengubah bagaimana tampilan dashboardnya. Pilih warna font, tema widget, dan gambar background. Yeay, dashboard kita jadi keren! Sekarang kita atur widgetnya dan membuang semua yang tidak kita perlukan. Kamu bisa atur widget bagaimanapun kamu suka dengan cara drag and drop. Sekarang kita atur dashboardnya agar mudah digunakan. Kita bisa mengganti nama widget, memilih mode, number, menampilkan nomor task yang baru dan jatuh tempo, chart, mengkelompokkan dan membandingkan metrik, contohnya berdasarkan user penanggung jawab atau berdasarkan tipe task. List, menampilkan 5 hingga 8 leads, atau customer, atau kontak, atau perusahaan, atau task dan peristiwa terkini. Kalau kamu ingin mengaplikasikan pengaturan ke semua user di akun kamu, centang kotak yang ini, dan save. Sekarang kita butuh statistik penjualan, indikator-indikator utama karyawan, dan statistik umum tentang semua yang bekerja di dalam sistem. Untuk statistik penjualan, kita butuh widget Goals. Widget ini akan menampilkan presentase dari rencana penjualan yang telah tercapai saat ini, didasarkan pada target budget dan jumlah klien yang didapatkan. Pertanyaan yang muncul mungkin, bagaimana kamu memasukkan target penjualan ke dalam sistem? Caranya seperti ini. Buka bagian Stats, Goal Report, klik Set Goals, tentukan periode yang kamu ingin jadikan target, bulan, kuartal, atau tahun. Sekarang ini kita akan pakai bulan. Kita bisa tentukan goal menurut budget atau jumlah leads yang didapatkan pada periode itu. Goal bisa ditetapkan pada sekelompok pegawai atau untuk tiap pegawai secara terpisah. Ayo kita terapkan goal untuk departemen penjualan. Rencana per bulan adalah $6.400 dan 27 klien. Target ini sudah dibagi rata kepada semua manajer. Kamu juga dapat mengeditnya kalau dibutuhkan. Klik untuk save. Targetnya sudah diterapkan. Kita kembali ke dashboard. Lead source. Ini adalah jumlah leads yang masuk dari semua channel yang sudah dikoneksikan. Email bisnis, web form, aplikasi sosial media, aplikasi messenger, dan online chat. Tapi ada yang harus kamu ingat, web form dan live chat adalah sumber built-in dari Komo. Statistik apapun yang kamu butuhkan bisa ditampilkan di dashboard. Kamu bisa tambahkan laporan leads, customer, dan bagian task atau menambahkan laporan aktivitas dari bagian stats. Jadi misalnya nih, kita perlu memantau jumlah leads atau kontak baru dalam periode waktu tertentu. Kita bisa buat widgetnya, pindah ke bagian stats, activity log, dalam filter, pilih peristiwa atau event, contacts created. Aplikasikan, pilih jumlah kontak, buat widget, tambahkan judul, pilih tipe, number, dan create. Yang kamu perlu lakukan sekarang adalah buka pengaturan dashboard. Sebuah widget telah muncul. Baiklah, ayo kita letakkan dan save. Selesai deh, widget baru telah terpasang. Widget apa lagi nih yang diperlukan untuk statistik penjualan? Tentu saja jumlah customer baru. Ayo kita buat widgetnya. Buka bagian stats. Dalam filter, pilih tipe peristiwa. New customer, create a widget. Tambahkan nama dan pilih tipenya. Tentukan lokasi dan save.
Selesai. Kita juga perlu menambah jumlah invoice yang terkirim. Lagi, buka bagian leads, filter, tahapan invoice send, buat widget, tentukan nama dan tipe, tentukan lokasi, dan save. Sudah deh, di bagian dalam widget kamu bisa lihat jumlah invoice yang telah dibuat dan budgetnya masing-masing. Saat ini warnanya kuning, dan ada juga periode yang dipilih warnanya hijau. Satu widget lagi yang akan kita butuhkan yaitu widget penolakan atau rejection. Jumlah penjualan yang gagal. Kita bisa tambahkan widget ini dengan prosedur yang sama. Buka bagian leads, pilih tahapan close loss atau penjualan gagal di filter, buat widget, masukkan nama dan mode, letakkan di dashboard, dan klik save. Ya, kita udah tambahkan semua widget yang mungkin akan kamu butuhkan untuk statistik penjualan. Lanjut ke metrik utama pegawai yaitu Key Employee Metrics. Overdue task, task yang jatuh tempo. Jumlah task yang belum terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan. Kita pasangkan untuk setiap manajer. Kamu bisa klik nomor di counter dan lihat pada daftar task yang jatuh tempo atau overdue task list. Current task, jumlah task untuk departemen penjualan. Di sini kita bisa mengamati data untuk waktu di saat ini atau pada periode tertentu. Lead without task, jumlah leads yang belum ada aktivitas yang direncanakan dan juga budgetnya. Kamu juga bisa lihat daftar leads-nya bila diperlukan. Sekarang, ayo kita tambahkan widget kita yang keren-keren ini. Kepala bagian departemen penjualan harus mengetahui kalau anak buahnya tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang ditentukan dan ingin melakukannya di lain waktu. Kita buat widget untuk situasi yang mengganggu ini. Tugas tertunda atau delay task. Buka bagian stats. Dalam filter, pilih tipe event, task, deadline change. Buat widget, pilih nama dan tipe. Letakkan dalam dashboard, dan save. Satu lagi widget lainnya yang siap membantu proses penjualan kamu. Kita bisa melihat jumlah delay task untuk periode yang dipilih dan pindahkan mereka ke dalam daftar. Kita juga perlu lihat nih jumlah leads yang sedang dalam progress. Tambahkan widget Leads in Progress. Buka bagian leads, pilih semua tahapan kecuali incoming leads, close won atau penjualan berhasil, dan close loss atau penjualan gagal. Buat widget, pilih tipe chart yang kita inginkan untuk melihat jumlah leads untuk setiap manajer. Save. Baiklah, sekarang kita sudah punya semua statistik untuk memantau efektivitas pegawai. Perlu diingat kalau kita dengan sengaja membiarkan ada area kosong di antara bagian supaya enak dan mudah dilihat ya. Kamu bisa mengatur semua widget di satu bagian. Sekarang ayo kita pindah ke laporan konsolidasi tentang pekerjaan di dalam sistem. Gimana kalau kita pantau Net Promoter Score? Pindah ke pengaturan atau settings, pindah ke Communication Tools, nyalakan Assess the Net Promoter Score. Sekarang di akhir setiap chat, sistem akan menanyakan user untuk menaruh ranking 1 hingga 10 dan mengumpulkan statistiknya. Dalam Net Promoter Score kita bisa lihat rating rata-rata kualitas pekerjaan di departemen penjualan, presentase rating positif, netral, dan negatif, dan juga tentunya presentasi perbedaan antara rating positif dan negatif. Widget prospective sales atau prospek penjualan berdasarkan jumlah leads yang ada dan budget di dalam sales pipeline. Tidak bergantung pada periode atau target yang ditentukan. Semakin lama kamu menggunakan sistem ini, semakin ia akan cocok dengan skema bisnismu dan semakin bagus untuk memprediksi penjualan. Kita juga sudah menambahkan laporan pesan agar kita bisa melihat jumlah pesan yang masuk dan keluar pada periode tertentu. Dan tentunya jumlah pesan pada sosial media dan messenger seperti Facebook dan online chat. Di sini disebutnya dengan live chat ya. Proses conversation. Jumlah chat yang direspon dibagi berdasarkan manajer atau user.
Jadi, kita sudah melakukan pekerjaan yang berguna hari ini, dan dashboard kita sekarang sudah beroperasi dengan sempurna dan siap membantu tim sales kita memanage aktivitas penjualan sehari-hari. Sampai di sini, kita sudah menambahkan semua widget yang kita butuhkan, menaruh mereka di lokasi yang memudahkan kita untuk memantau indikator, mempelajari bagaimana mengkustomisasi dan memantau data yang kita butuhkan. Sekarang semua data penting bisa cepat kita akses, diproses secara real-time kapanpun kamu butuhkan. Perhatikan dengan baik-baik ya, tapi kalau kamu tidak sempat, ada sistem notifikasi yang bisa dikustomisasi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Bila kamu punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau baca tutorial lengkapnya di website Komo. Linknya ada di deskripsi video. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!